Hai teman-teman, kembali lagi di Suka Review Auto. Ya, kali ini kita akan membahas mobil 90s lagi nih. Kalian pasti penasaran kan, mobil ini hits di zamannya. Udah denger kan suaranya? Ya, ini Toyota Grand Corolla. Halo teman-teman Suka Review Auto, kembali lagi di Suka Review Channel. Kali ini kita akan nge-review Grand Corolla tahun 92. Ya, nggak usah lama-lama lagi, kita panggilkan owner dari mobil ini. Monggo Mas. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Baik Mas. Ngapain sekarang? Sekarang sibuk tidur, bangun tidur gitu. Yes Mas, langsung aja biar nggak usah lama-lama. Udah panas sih soalnya. Gimana Mas? Oh, bisa jelasin Mas, ini mobil apa, keluaran tahun berapa? Yang di sebelah ini Toyota Grand Corolla tahun 92, generasi pertama hitungannya. Jadi masih kode bodinya masih AE. Jadi masih build up lah kalau orang bilang ya, build up luar. Untuk saat ini buat meminang Grand Corolla tahun 92 ini berkisar harga berapa Mas? Kalau untuk Grand ya, kita ngomong Toyota ini sebenarnya harganya bertahan Mas, di sekitaran 40, 45, bahkan ada yang jual di atas 50, bahkan di bawah 30 pun ada, tergantung kondisinya lagi. Kalau memang kondisinya seger, orang-orang bisa jual. Kalau range normalnya ya harganya itu di 40 sampai 50. Orisinil itu? Enggak, kalau orisinil di atas 50, bahkan ada yang 70, sekitar segitu. Semi-semi bahan ya berarti? Ya, semi-semi ya, masih ada ngerumatnya lah sedikit-sedikit. Bisa dijelasin Mas, ini kode mesinnya apa, terus berapa cc, sama konsumsi bahan bakarnya luar kota sama dalam kota? Kalau Grand Corolla itu kita bilang ada dua tipe mesin, ada yang 1300 karbu, mesinnya sama seperti yang ada di Starlet, ada 16 injeksi. Kalau yang ini di sebelah ini 1600 cc injeksi. Kode mesinnya 4 AFE yang normal ada di Indonesia. Kalau konsumsi bahan bakarnya normalnya ya sekitar masih 19, 110, paling boros mungkin 18 lah kalau kakinya nggak sekolah. Dalam kota itu ya? Dalam kota. Kalau luar kota? Kalau luar kota mungkin sekitar 112, 113 mungkin bisa nyentuh. Nah, lumayan irit lah ya? Lumayan irit lah. Dan masih bisa minum bensin biasa. Ini untuk daily apa masih aman Mas? Kalau kita ngomong daily ya sebenarnya kalau daily kan semua mobil itu tergantung perawatannya. Tapi kalau menurut saya Toyota Grand ini masih worth it lah untuk daily. Dari segi kenyamanan dia masih dapat, dari segi spare part dia masih murah dan masih banyak. Jadi kalau untuk dipakai sehari-hari masih cukup lah, masih bisa. Kalau ngomongin hal nyaman ya, kan ini udah hitungannya mobil tua ya. Dari segi apa aja sih nyamannya Grand Corolla di tahun segini? Yang pertama dari segi mesin dia bandel, dia nggak rewel lah ya, kita ngomong kayak mobilan ada yang rewel mungkin apa ya. Kalau untuk Toyota nggak rewel. Kedua, Toyota itu dicap mobil yang katanya orang nih AC-nya paling dingin. Jadi kalau naik Toyota AC-nya nggak dingin itu nggak mungkin, selama masih beres tuh harusnya AC-nya dingin. Terus yang ketiga, spare partnya murah, kaki-kakinya murah semua. Banyak spare part yang hampir sama. Contohnya kayak misalnya kita ngomong Grand, bisa mungkin kita ngambil basis spare partnya all new yang 16 itu masih sama. Jadi bisa sharing platform lah partnya gitu. Untuk kaki-kaki? Untuk kaki-kaki Grand itu cuman yang sering bermasalah itu sebenarnya di kokel ya, normal mobil berat depan dan mobil tahun segitu ya. Cuman selama balik lagi orang yang mau pakai itu ngerumat ya nggak pernah ada masalah sih. Tergantung perawatan juga. Tergantung perawatan lagi baliknya. Gini Mas, untuk biaya perawatan sama suku cadangnya ya, kan sampean udah merawat mobil ini udah dari lama. Untuk biaya suku cadang dan perawatannya gimana? Kalau kita ngomong biaya suku cadang Mas ya, Toyota itu murah, bahkan
dari ori sampai KW10 ada semua. Terus kalau kita ngomong kekuatan, menurut saya ya, menurut pribadi karena saya pakai Toyota dan juga pengalaman, spare part Toyota itu yang paling kuat. Bahkan untuk kita ngomong kaki-kaki aja, mobil ini dari saya setup pertama kaki-kaki mobil ini di 2000. Untuk dari saya ngerawat di 2000 itu masih ada dari tahun 2000 berapa ya, mobil ini tuh saya setup kaki-kaki 2017. Dari 2017 sampai sekarang gak pernah ada bongkar apa-apa kayak gitu. Untuk pendek segini ya kita ngomong, apalagi standar Awet berarti ya? selama tanda kutip yang make jalan bolong gak di kasak, paling enggak ya pelan lah, masih ada taraf wajar lah gitu. Itu normal sih. Kan udah lama pakai mobil ini Mas. Part apa aja sih yang udah diganti di mobil ini? Oh, kalau untuk grade ini Mas ya, aku cerita dulu dari awal aku dapat ya. Aku 2013 dapat mobil ini, pertama yang tak lakukan adalah waktu itu ngecat total dan turun mesin total. Jadi waktu itu body diperbaiki semua, mulai yang nggak beres, terus mesin di rebuild ulang sampai jadi kira-kira 2014 terus finishing interior, wiring dan lain-lain 2015 lah. Ya karena balik lagi budget pelajar ya, jadi uangnya seinjit keluar ya. Pelan-pelan. Akhirnya bener-bener mobil ini proper jadi 2015. 2015 yang saya ganti, waktu itu standar nih tampilan masih standar. Dari 2012 saya main waktu itu pelek. Waktu itu masih pelek-pelek racing look lah. Sampai akhirnya saya ketemu pelek yang menurut saya suka karena aliran South Style. South Style itu katanya anak-anak Jakarta itu yang pelek-pelek besar, baut 5, terus mobilnya agak tinggi. Waktu itu mobil ini tinggi. Jackson Style. Jackson Style lah kita bisa bilang mungkin ya. Habis itu saya ganti pelek, habis itu saya pasang sunroof, terus kalau mesin saya porting polish. Habis itu custom kaki-kaki ini seingat saya Mas ya, soalnya udah lama ini custom kaki itu. Belakang ini saya pakai pirnya punyanya Cherry atau T120SS, kalau nggak salah T120SS. Terus kalau depan jujur saya lupa pirnya pakai punyanya apa skoknya pakai punyanya apa. Kalau pirnya semua custom, mangkok semua custom, naik semua depan belakang, jadi dia bisa pendek segini. Dan untuk grade pendek yang nyaman, masih bisa dipakai harian daily, nggak nyanggrok fender, dan masih ada inner fender, ya pendek segini nih. Terus kalau untuk pernak-pernik lainnya mungkin kayak ya sound, setir saya ganti, setir punyanya Celica, terus stud bar, nambahin stud bar gitu-gitu aja. Mungkin roll bar juga belum ditanam, masih duduk biasa aja. Rencananya next lanjut mungkin ganti pelek yang racing look, pakai ban agak midi gitu, agak-agak narik itu agak-agak ngotak bannya. Terus roll bar rencananya mau ditanam, kayak racing look lah. Gitu. Racing look. Peleknya pakai Mercy apa Mas? Ini aku pelek ini pakai Mercy C240. Kalau anak-anak bilangnya pelek blimbing. Ring berapa Mas? Ini ring 16, lebar 7. ET-nya aku lupa Mas, ET berapa, cuman ini lebar 7 rata depan belakang. Tuh kalau ban aku pakai Axelera depan 19545, dia agak narik sedikit. Kalau belakang aku pakai Dunlop 19545, jatuhnya ngotak. Karena kalau terlalu narik nabrak ke fendernya yang belakang. Gitu. Gimana nih Mas, tips and trick merawat mobil tua? Kalau mobil tua ya kita bilang mobil tua ya. Yang penting mobil tua itu body nomor 1. Kalau ada keropos ya paling nggak dibenerin. Sebelum jadi tambah besar keroposnya ya dibenerin. Terus yang kedua mungkin kaki-kaki ya, mobil tahun segitu normal. Pasti peremajaan kaki-kaki. Biasanya kalau mobil tua yang sudah power steering ini sering bocor. Entah selangnya, entah pompanya, entah reknya atau apa. Tahu yang terakhir yang nggak boleh ketinggalan, ganti oli rutin. Mobil itu semua umurnya kan dari oli. Kita rajin-rajin lah ganti oli. Jangan senengannya setahun sekali, bahkan sampai 2 tahun sekali. Kasian lah mesinnya gitu loh. Cuma beli bensin tok. Iya, kasarannya cuma begitu aja. Kasian lah. Kalau ngomongin Greco Mas, kelebihan Greco. Kalau kelebihannya mobil tua ya, mungkin kalau kita bilang kelebihan ya mungkin ada beberapa tipsnya. Kalau mobil tua itu yang pertama bodinya lebih tebel mungkin dibanding mobil-mobil baru ya. Setahu saya tuh mobil tua itu lebih kokoh. Tuh. Kedua, harganya sudah murah. Under 50 kita sudah dapat. Terus yang ketiga, spare partnya murah. Kualitasnya bisa diadu lah kasarnya untuk spare part dibanding mobil lain gitu loh. Dia lebih awet, dia lebih segen kasarnya kalau Toyota gitu.
Tadi kan udah ngomongin kelebihan nih Mas. Kalau kekurangannya mobil ini apa? Nah, kalau kekurangan mobil tua ya, namanya mobil tua semua. Mobil tua itu biasanya keropos. Keropos. Pasti. Keropos lantai apalagi ya, apalagi untuk mobil pendek. Iya. Kita ngomong lantai, biasanya bisa diperbaiki lantai. Terus yang kedua, karet-karet. Karet-karet pintu, karet kaca dari umur segini. Yes, normal lah minta permajaan. Ya, jadi kalau hujan agak-agak netes sedikit mungkin ya yes, normal lah dia minta ganti karet gitu. Sejauh saya itu aja sih, nggak ada lagi yang lainnya. Kalau untuk mesin aman semua. Kan tadi udah ngomongin kelebihan dan kekurangan mobil ini ya Mas. Jadi Mas, dengan semua kekurangan dan kelebihan mobil ini ya, sama underdeal, spare part dan perawatan, menurut sampean di tahun 2024 ini apakah masih worth to buy nggak mobil ini? Kalau menurut saya pribadi ya masih sangat worth it to buy karena mobil ini menurut sepengalaman saya pakai ya bukan mobil yang goda. Harga purna jualnya masih bagus. Masih bertahan lah kita ngomong. Spare partnya masih banyak. Yang penting kan itu mobil itu kita bisa bilang worth it to buy ketika mobil itu rusak ada spare partnya. Jadi jangan sampai kita harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk beli spare part gitu loh. Jadi menurut saya sih mobil worth it to buy dan mobil yang masih bisa dipakai daily. Bukan garage queen. Masih bisa dipakai kasaran, masih bisa dipakai tiap hari keluar panasan, masih bisa, masih sangat bisa. Apalagi kalau nunggu spare part kan ya mobilnya jogrok ya, kan. Kira kan itu mobil hobi jadinya. Untuk mobil pajangan. Pajangan lah kita bilang. Kalau ini memang mobil tempur, jadi kemana-mana ayo gitu. Oh, kalau saran ya balik lagi nih ke orangnya yang mau beli. Dia mau beli untuk dipakai harian atau untuk sekedar mobil hobi nih. Kalau biasanya kalau untuk mobil hobi, kita nyarinya yang kalau bisa yang bahan. Malah kan mobil itu kan seperti kanvas kosong. Jadi seseneng kita lah kita mau modif aliran apa gitu loh. Cuman kalau untuk orang yang untuk dipakai, saran saya nyari mobil jangan yang terlalu kondisinya bahan. Karena balik lagi kita beli mobil untuk dipakai bukan untuk perbaikan atau lagi tidur di bengkel kasarnya gitu. Jadi balik ke apa ya model orangnya lagi gitu loh, mau gimana gitu. Jadi mau dipakai daily atau pakai daily atau mobil hobi nih. Modif biar nggak boncos-boncos ya, banget ya. Jadi jangan sampai lah niatnya mau dibeli untuk dipakai ternyata kita dapat mobilnya mobil semi bahan kita bisa bilang jadi dia harus merogoh kocek lebih dalam. Rusak ini akhirnya sambat akhirnya mereka cap mobilnya mobilnya gampang rusak Mas kayak gini kan kasihan gitu juga. Kan orang awam juga kan. Makanya kenapa juga Toyota karena klubnya masih banyak, spare partnya masih banyak, di mana-mana ada lah gitu kasarannya gitu. Oke Mas, terakhir nih ikuti aku ya. Oke, gimana Mas? Suka review tuh? Yo! Jadi guys, kalian yang ingin meminang mobil ini jangan takut. Kan tadi udah diselain sama Mas Krisna. Spare partnya terjangkau, harga mobilnya juga masih terjangkau. Gak usah takut memelihara mobil tua. Terima kasih kalian udah ngikuti video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini sebanyak-banyaknya. Suka review tuh? Yo!